Scene awal film ini memperlihatkan sebuah adegan di pemerintahan negara Pakistan. Kepala pemerintahan itu bernama Jenderal Qadir. Dia bersama seorang profesor sedang membahas sebuah rencana rahasia. Saat itu dia sedang menyaksikan berita kalau pemerintahan India membuat kebijakan yang menyulut amarah pemerintahan Pakistan karena berusaha merebut daerah teritorialnya yaitu Azad Kashmir. Kepala militer itu marah dan memerintahkan seseorang untuk menyerang India. Jenderal Qadir menelpon seseorang yang bernama Jim untuk melakukan teror kepada pemerintahan India. Jim mengatakan kalau dia bersedia melakukannya namun perlu waktu sedikit lama. Namun Jim memastikan rencananya pasti akan berhasil. Scene beralih 3 tahun kemudian di negara Afrika. Di sebuah pasar persenjataan yang sangat ramai, anak buah Jim bernama Raffi sedang melakukan transaksi sebuah rudal tempur dengan penjual yang bernama Fayyad. Di tengah pembicaraan mereka, anak buah Fayyad datang ingin mengatakan sesuatu yang sepertinya sangat penting. Dia mengatakan ada seseorang yang sedang mencari keberadaan Raffi. Di markas Fayyad, anak buahnya sedang memukuli seseorang yang mencari keberadaan Raffi. Dia dipukuli hingga babak belur. Kemudian Raffi dan Fayyad mendatanginya. Raffi bertanya siapakah dia sambil memperhatikan orang itu dengan seksama. Setelah orang itu mengibaskan rambut panjangnya, akhirnya Raffi mengenalinya. Dia adalah Patan, orang yang pernah menjadi musuhnya di masa lalu. Raffi kaget bertanya-tanya bagaimana Patan bisa masih hidup. Padahal dahulu dia telah menyaksikannya sendiri kalau Patan sudah tewas. Patan bertanya soal keberadaan seorang wanita yang bernama Rubai. Namun Raffi enggan memberitahukannya dan malah menodongkan pistol ke arah Patan. Karena merasa terancam, Patan langsung menyerang Raffi dan anak buah Fayan, dan perkelahian pun terjadi. Semua anggota Fayan menyerang Patan, namun Patan berhasil melumpuhkan semuanya dan Patan pun berhasil membawa Raffi pergi menggunakan helikopter. Scene beralih di New Delhi, India, di sebuah kantor departemen keamanan. Seorang kepala wanita yang bernama Nandini diberitahukan oleh anak buahnya kalau kamera pengintai mereka mendapatkan lokasi seorang wanita bernama Rubai. Rubai merupakan salah satu orang berbahaya yang sedang dalam pencarian. Dia tertangkap kamera sedang berada di Paris. Kepala itu meminta untuk terus mengawasi keberadaan dan gerak-gerik Rubai. Lalu kepala itu meminta asistennya mempersiapkan pesawat untuk menuju tempat persembunyian Patan. Saat di dalam pesawat, dia membawa seorang ahli IT-nya itu untuk menemaninya. Pria itu menanyakan perihal siapa sebenarnya Patan. Apakah dia orang yang berpihak atau ancaman buat negara India? Kepala itu mengatakan kalau Patan dahulu adalah seorang yang berada di pihak India. Dia yang menangani berbagai macam aksi teror yang menyerang keamanan negara. Dan Departemen COCR yang dipimpinnya sekarang ini tidak bakal terbentuk kalau bukan karena kontribusi Patan. Scene kemudian beralih 2 tahun yang lalu. Di rumah sakit New Delhi, Patan sedang berlatih fisik di atas treadmill. Nandini datang dan menanyakan kabarnya Patan. Setelah mereka mengobrol, Patan menyerahkan sebuah dokumen. Dia bersama anggota lainnya menginginkan sebuah unit baru. Patan mengatakan dia bersama anggotanya siap mati untuk negara India. Lalu Patan menuliskan nama unit yang ingin dibentuk, yaitu COCR. Namun kepala itu memperingatkan kalau membentuk unit baru tidaklah mudah karena dia harus meyakinkan Menteri Pertahanan untuk menyetujuinya. Patan meyakinkan kalau bersama prajurit lainnya, dia siap bertugas untuk melindungi negara ini dari semua ancaman teror dari luar. Dan akhirnya departemen yang bernama COCR ini pun terbentuk dengan 4 anggota yang sudah diajukan oleh Patan. Perwakilan dari pemerintahan itu meragukan departemen yang dibentuk oleh Patan ini. Kemudian Patan bersama anggotanya menjelaskan visi misi yang akan dia lakukan bersama anggotanya bila Menteri Pertahanan menyetujuinya. Salah satu anggota wanita menjelaskan menurut informasi yang didapatkan dari Darknet bahwa kelompok yang bernama Outfit X akan melakukan aksi besar di Dubai pada gelaran acara konferensi ilmiah se-Asia, di mana ada 2 ilmuwan India yang akan menghadiri acara tersebut, termasuk presiden yang akan memberikan pidatonya. Lalu Patan meminta agar diizinkan juga untuk ikut mengawasi ke Dubai.
Selanjutnya, Nandini menegaskan kalau Interpol bisa fokus kepada pengawalan presiden, sedangkan unit COCR akan berfokus pada pergerakan kelompok Outfit X. Selanjutnya, scene beralih ke Dubai, di mana hari itu konferensi ilmiah diselenggarakan. Asisten Menteri menelpon Patan karena Interpolnya sudah melakukan pemeriksaan di semua sudut lokasi dan semuanya aman. Namun masalahnya Outfit X bukan mengincar presiden, tetapi dua ilmuwan India itu. Dan sialnya, dua ilmuwan itu tidak diberikan pengawalan ekstra oleh Interpol. Tetapi di tengah jalan, seorang pria memakai topeng mencegat rombongan mobil ilmuwan itu, lalu menembak mobil pengawal hingga meledak terbakar. Lalu Jim menculik dua ilmuwan itu masuk ke dalam mobilnya. Patan mengejar Jim dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jim berhasil menabrak mobil Patan hingga terbalik. Patan dan kawannya terjebak di dalam mobil. Jim mendatangi Patan. Dia berkata telah lama menantikan kedatangannya. Jim bagi orang India telah lama mati. Dia dahulu merupakan pasukan khusus yang sangat diandalkan untuk melumpuhkan para teroris. Dia dianggap telah mati karena tewas dalam misi penyelamatan di Somalia. Jim berjalan menjauhi mobil sambil meneteskan bensin. Kemudian Jim menembakkan pistol ke arah bensin itu, sehingga membuat kobaran api yang berjalan perlahan menuju mobil. Patan bersama kawannya bergegas melepaskan diri dari dalam mobil itu. Namun sayangnya ada satu kawannya yang tertinggal di dalam, sampai mobil itu pun meledak. Jim kemudian membawa dua ilmuwan itu untuk naik ke dalam helikopter. Namun Patan yang berhasil menyelamatkan diri itu mengejar Jim memakai helikopter juga. Dan adegan perkelahian di atas mobil pun terjadi. Namun Jim berhasil melepaskan diri dari kejaran Patan dengan membawa dua ilmuwan itu. Di kantor keamanan India, Patan menceritakan apa yang terjadi kepada wakil menteri. Wakil menteri itu tidak menyangka kalau Jim masih hidup dan melakukan balas dendam dengan melakukan aksi teror ini. Lalu wakil menteri menceritakan kejadian di masa lalu. Waktu itu bajak laut Somalia menculik tim pengebor ONGC India. Jim turun tangan sendirian untuk menyelamatkan 6 sandera. Lalu para pembajak itu balas dendam dan berhasil menangkap Jim bersama istrinya yang sedang hamil. Jim digantung dan dipukuli hingga babak belur, lalu pihak Somalia meminta tebusan $100 juta kepada pemerintah India. Namun pihak India tidak mau memenuhi tebusan tersebut. Pada akhirnya istri Jim yang sedang hamil pun dibunuh di depan matanya. Setelah peristiwa itu terjadi, pemerintah tidak mengetahui lagi keberadaan Jim dan menganggap Jim telah mati. Patan yang mendengar cerita itu sangat menyayangkan kenapa pemerintah tidak mau memenuhi tebusan orang Somalia itu. Dan akibatnya sekarang Jim yang sakit hati melakukan balas dendam yang mengancam keamanan India. Patan bersama timnya sedang mencari sebuah informasi di darknet untuk mencari keberadaan Jim. Swita memberitahukan kalau dia menemukan sebuah kode atau kata kunci, yaitu Rocket Beach. Namun masih belum diketahui itu kode apa. Apakah merujuk pada sebuah barang atau orang tertentu. Lalu dia juga mendapatkan informasi dari para anak buah Jim yang tewas. Semuanya adalah prajurit atau agen rahasia yang dibayar oleh dokter dari Pakistan yang bernama Rubina Mohsin. Scene kemudian berpindah ke Spanyol. Patan mendapatkan tugas khusus untuk menangkap keberadaan Rubina. Saat itu dia sedang memata-matai Rubina. Patan terpesona dengan kecantikan Rubina. Dia mengikuti Rubina ke sebuah kolam renang dan ternyata Patan diarahkan untuk bertemu dengan Jim. Jim ternyata sudah mengetahui kalau Patan akan mencarinya sampai di sini. Karena terpojok di markas Jim, Patan ditangkap lalu diikat tangannya. Jim memperkenalkan ke semua anggotanya yang merupakan mantan agen pasukan rahasia di berbagai negara. Lalu Jim memberikan penawaran kepada Patan untuk bergabung bersamanya. Jelas saja tidak mau. Karena dia mencintai negaranya dan dia tidak mau berkhianat. Jim hanya tersenyum mendengar jawaban Patan. Lalu dia meninggalkan Jim dan memerintahkan anggotanya untuk membunuh Jim. Saat anggotanya akan membunuh Patan, Rubina tiba-tiba berpihak kepada Patan. Dia menolong Patan dan menyerang para anggotanya. Dia mengatakan kalau dia agen dari ISI
yang merupakan badan intelijen pertahanan negara Pakistan. Ia dikirim untuk mengawasi gerak-gerik Jim. Para anggota Jim menembaki mereka yang pada akhirnya Rubina terkena tembakan di perutnya. Namun Patan berhasil melindunginya dan berhasil membawa kabur dengan cara melompat ke tepi jurang laut. Selanjutnya Rubina yang pingsan selama 18 jam baru saja tersadar. Patan telah memperban luka Rubina. Patan telah mencari tahu profil dari Rubina. Dia merupakan seorang dokter dari Pakistan yang tergabung dalam kelompok ISI. Rubina berkata dia membutuhkan bantuan Patan untuk menemukan apa yang disebut Rocket Beach, di mana Rocket Beach merupakan sesuatu yang berbahaya yang dapat membuat kekacauan di seluruh dunia. Patan pun percaya dengan perkataan Rubina. Sepertinya Patan terbawa emosi oleh perkataannya dan parasnya yang cantik, sehingga dia mau mengikuti rencana Rubina untuk mendapatkan Rocket Beach. Rubina mengatakan kalau Rocket Beach itu berada di Rusia, dan apabila Jim berhasil mendapatkannya, dia akan menggunakan senjata rahasia itu untuk menghancurkan wilayah India. Tan menghubungi kepala Departemen India. Dia mengatakan kalau Jim akan mendapatkan sebuah senjata rahasia di Rusia. Kepala itu mengatakan kepada Patan agar berhati-hati terhadap tindakan yang dilakukannya. Namun Patan meyakini kalau Jim memiliki rencana buruk menggunakan Rocket Beach itu, dan dia meminta izin untuk mencuri Rocket Beach itu dari Jim. Kemudian scene berpindah ke Rusia. Rubina dan Patan menjalankan misinya untuk mendapatkan Rocket Beach. Namun barang itu berada di sebuah brankas di menara Auschwitz di Moskow, di mana untuk membukanya membutuhkan gembok dan kunci yang dipegang oleh dua orang berbeda, yaitu Gregor dan Karen. Tugas pertama mereka berdua harus mendapatkan gembok dan kunci itu. Namun brankas tempat penyimpanannya membutuhkan sidik jari Gregor dan Karen. Rubina memata-matai Gregor yang berada di sebuah diskotik. Rubina merayunya. Dia meletakkan tangan Gregor di pahanya sehingga sidik jarinya akan menempel. Lalu Patan menuju apartemen Karen dan berhasil masuk melalui jendela. Saat Karen tertidur, dia meletakkan tangan Karen pada iPad sehingga di sidik jarinya terbaca. Tiba di hari H di kantor Gregor, Rubina menyelinap masuk dan berhasil membawa kunci itu dari brankas. Begitupun dengan Patan yang juga berhasil membuka brankas Karen. Lalu waktu yang tersisa hanya 10 menit sebelum sistemnya mendeteksi kalau gembok dan kunci itu dicuri. Mereka segera menuju ke atas gedung. Dua helikopter yang sudah disewa segera membawa mereka ke brankas utama di menara. Lalu mereka pun berhasil turun tepat waktu di menara Auschwitz lalu masuk ke ruangan brankas itu. Di dalam brankas itu terlihat sangat modern dan canggih. Karena waktu sudah sangat mepet, Patan melompat ke bawah ruangan dan menemukan sebuah cairan berwarna hijau yang dinamakan Rocket Beach itu. Setelah mendapatkannya, Rubina memberikan sebuah tali untuk menarik Patan ke atas. Namun tanpa disangkanya, Rubina berkhianat dengan memotong tali yang telah dilemparkannya, sehingga membuat Patan terjebak di dalam brankas. Ternyata Rubina telah merencanakan itu semua bersama dengan Jim, bahwa dia membutuhkan bantuan Patan untuk mencuri Rocket Beach itu dari pemerintah Rusia. Dan Patan pun tertangkap dan dimasukkan di penjara Rusia. Dia dipukuli dan disiksa oleh para polisi. Waktu itu Nandini datang untuk menjenguk Patan. Dia mengatakan kepada kepala militer Rusia bahwa aksi yang dilakukan Patan atas kemauannya sendiri dan bukan perintah dari militer India. Hal itu terpaksa dikatakan oleh Nandini karena kalau India mengakui hal tersebut dapatlah berpengaruh buruk pada hubungan antar negara. Dalam sebuah perjalanan kereta bersama para tahanan kelas kakap lainnya, Patan dijebak di sebuah gerbong khusus di mana para tahanan kriminal lainnya diperintahkan untuk menghabisi Patan. Patan berhasil melepaskan borgolnya dan perkelahian pun terjadi. Saat Patan mulai kelelahan dan terpojok, ada seorang pria muncul dari atas kereta. Pria itu bernama Tiger yang diperankan oleh Salman Khan. Tiger lalu membantu Patan. Tiger memberikan obat penahan rasa sakit itu kepada Patan. Lalu mereka berdua menghajar para tahanan di dalam kereta itu.
Lalu sebuah helikopter datang menembaki Patan dan Tiger. Namun mereka berdua memberondong heli itu dengan granat, sehingga membuat heli itu terjatuh di atas rel kereta sampai membuat rel itu hancur. Patan dan Tiger saling kerjasama untuk lolos dari kereta yang masuk ke dalam jurang. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Tiger berkata dia sedang dalam misi besar dan Tiger meminta bantuan Patan, dan Patan pun bersedia membantunya. Lalu scene kembali ke masa kini. Nandini dan rekannya telah sampai di tempat persembunyian Patan. Selama beberapa tahun Patan memang sengaja bersembunyi untuk menjaga hubungan diplomasi dengan Rusia. Nandini menemuinya. Patan mengingat kembali momen saat Nandini membiarkannya dibunuh oleh militer Rusia. Dan saat itu Nandini memberikan sebuah kode jari yang memberitahukan kalau Tiger dalam perjalanan dan akan menyelamatkan Patan. Nandini memberitahukan kalau dia mendapatkan lokasi terkini dari Rubina yang berada di Paris. Lalu scene berpindah di Paris. Saat itu Rubina sedang berjalan-jalan. Dia diikuti dari belakang oleh Patan, dan Patan pun berhasil menangkap Rubina. Patan telah memahami kalau Rubina sengaja muncul untuk kemudian bisa mudah ditemukan oleh CCTV. Patan bertanya apa maksud Rubina memanggilnya kemari. Rubina ingin memberitahukan apa itu Rock Beach yang selama ini masih menjadi misteri bagi Patan. Rubina memberitahu kalau Rocket Beach itu adalah sebuah virus cacar, dan yang dicurinya dari pihak Rusia itu merupakan sampel virus cacar satu-satunya di dunia. Lalu Jim mencurinya untuk dimutasikan menjadi sebuah virus cacar baru yang lebih berbahaya dan mematikan. Dan dua ilmuwan India yang diculik itu dipekerjakan oleh Jim untuk membuat varian virus baru yang lebih mematikan. Lalu Patan bertanya untuk apa Jim melakukannya dan siapa yang menyuruhnya. Rubina menjawab kalau Jim diperintahkan oleh Jenderal Kadir dari Pakistan. Rubina tidak percaya Jenderal Kadir akan melakukan hal gila semacam ini. Rubina mengatakan kalau virus ini berbeda dan dapat mematikan orang yang terinfeksi hanya dalam waktu 1 jam. Patan mendengarkan penjelasan Rubina soal virus ini. Namun Patan tidak lantas percaya terhadap omongan Rubina. Rubina mencoba meyakinkan kalau dia benar-benar berkata jujur dan membunuh ribuan orang yang tidak bersalah itu bertentangan dengan hati nuraninya. Walaupun begitu, Patan akan terus waspada dan mengawasi Rubina. Lalu Rubina memberitahukan keberadaan Jim yang sedang menemui dua ilmuwan India itu di sebuah laboratorium. Patan menceritakan semuanya di markas itu soal keberadaan virus itu dan betapa berbahayanya bila virus itu disebar oleh Jim. Jim menemui Rubina. Mereka berdua sedang berada di sebuah lab yang memeriksa mutasi virus yang sedang dibuat oleh ilmuwan India itu. Dan ilmuwan India itu berhasil membuat 2 bola virus yang sudah bisa untuk disebar. Ilmuwan itu bertanya apakah Jim akan benar-benar melakukan hal nekat ini. Dengan yakin Jim mengatakan kalau dia benar-benar akan melakukannya, mengingat kejadian yang menimpa istrinya dahulu saat diabaikan oleh negaranya India. Lalu Patan bersama pasukannya terjun dari atas helikopter menuju laboratorium. Dia membobol atap kaca lab itu dan menembaki para penjaga. Lalu Rubina ikut membantu melawan para penjaga. Rubina menuju ruang lab dan meminta bola virus itu dari ilmuwan India. Tetapi Jim memergoki Rubina yang ternyata berkhianat kepadanya. Lalu Jim menembak ilmuwan itu hingga tewas. Saat Rubina lengah, Jim berhasil membawa kabur virus itu memakai motor trail. Patan kemudian mengejarnya juga, dan aksi kejar-kejaran di atas jalanan salju pun terjadi. Kemudian salah satu dari bola itu terjatuh di sebuah lautan es yang membeku. Rubina datang untuk membantu merebut virus itu dari Jim. Namun saat Rubina mencoba merebut bola itu, dia terjatuh ke dalam lautan es yang diledakkan oleh Jim.
Patan yang khawatir lebih memilih menyelamatkan Rubina daripada mengejar Jim. Wakil menteri itu bersama para polisi menemui Patan dan Rubina. Dia meminta bola itu dari Patan. Menteri itu merencanakan pembuatan vaksin secepatnya sebelum Jim berhasil menyebarkan virus itu. Selanjutnya, polisi mengamankan Rubina untuk dilakukan interogasi soal rencana Jim. Namun Rubina berkali-kali mengatakan kalau soal rencana Jim hanya Jim yang tahu. Dan Jim merupakan orang yang sangat jenius. Bila rencana satu gagal, dia akan segera memiliki rencana cadangan lainnya. Selanjutnya di sebuah pusat laboratorium India, Nandini menemui profesor untuk menanyakan soal vaksin virus cacar itu. Dan untuk bisa membuat sebuah vaksin dari virus itu, maka mereka harus membongkar dan mengenali virusnya. Profesor itu mengatakan kalau di dalam bola itu hanya ditemukan sebuah cairan air biasa. Lalu tiba-tiba sistem di lab itu diretas dan meminta terhubung dengan Jim. Nandini menerima panggilan video dari Jim. Jim menjelaskan kalau virus itu sedang menyebar ke seluruh ruangan laboratorium saat profesor itu membongkar bola virus itu. Dan pada saat bola itu dibongkar, virus itu tanpa mereka sadari sudah menyebar ke seluruh ruangan laboratorium. Setelah mendengar itu, kepanikan pun terjadi. Nandini segera meminta untuk menutup semua akses ke ruangan lab itu. Setelah itu, seisi ruangan lab menjadi panik karena mereka terjebak di dalamnya bersama virus cacar yang mematikan itu. Wajah dari Nandini dan para tim lainnya mulai muncul cacar. Lalu Nandini dengan berani membuka pelindung kepala itu. Nandini mengatakan kalau dengan ketakutan dan kepanikan akan semakin membuat para teroris itu senang dan puas. Kemudian seluruh isi ruangan itu mengikuti Nandini membuka pelindung kepalanya. Lalu Nandini memerintahkan para pasukannya menyiapkan bom peledak pada lab ini. Nandini memberikan pesan terakhirnya untuk Patan agar jangan ada sedikit pun ketakutan dalam melawan teror apapun. Patan pun berjanji akan menangkap Jim dan membunuhnya. Dan beberapa saat kemudian, lab itu pun diledakkan dan menewaskan Nandini dan para tim ahli virus lainnya. Lalu Departemen Keamanan kembali mendapat panggilan video dari Jim. Dia mengatakan akan segera meluncurkan rudal sabernya ke wilayah yang hanya Jim yang tahu. Wakil menteri itu panik mendengar teror itu. Patan yang panik mulai mencari tahu keberadaan Jim dan rudal itu. Dia menginterogasi Raffi yang merupakan tangan kanan Jim. Begitupun dengan Rubina yang dianggap masih menyembunyikan soal rencana Jim. Saat dihajar hingga babak belur, akhirnya Raffi mengaku soal keberadaan rudal itu, Afghanistan. Patan lalu menghampiri Rubina yang disiksa oleh petugas yang menginterogasi. Patan yang kasihan lalu menghajar para petugas itu. Kemudian membawa Rubina untuk ikut mencari keberadaan Jim di Afghanistan. Di sebuah markas rahasia di Afghanistan, Jim bertemu dengan Jenderal Kadir. Jenderal itu mengatakan dia ingin segera melihat kekacauan di India. Jim mengatakan kalau rudal dan virus itu siap diledakkan dan menghancurkan New Delhi. Lalu sebelum misi itu dilaksanakan, Jenderal Kadir harus mentransfer sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya. Tetapi ada salah satu anak buah dari jenderal memberitahukan sebuah video yang tersebar di internet. Dalam video itu menampilkan sejumlah orang yang tewas karena virus cacar. Jim menyangkal itu berasal dari bola virus buatannya karena hanya ada 2 bola yang dibuat. Pertama yang telah diambil oleh Patan dan yang kedua telah dimasukkan ke dalam rudal itu. Jenderal Kadir yang melihat video itu menjadi marah. Dia tidak mau membayar kalau ada bola lainnya yang sudah lebih dulu tersebar.
Lalu Jim mencekik leher Jenderal Kadir dan mengatakan kalau dia bisa saja mengubah arah rudal itu ke Pakistan. Karena ketakutan, Jenderal Kadir pun meminta maaf kepada Jim. Jim meminta anak buahnya untuk mencari tahu di balik virus yang lebih dulu menyebar di Afghanistan itu. Lalu kemudian anak buah Jim dikirim untuk menuju lokasi orang-orang yang tewas karena bola itu. Saat anak buah Jim berada di lokasi dan memeriksa kondisi orang-orang yang mati, Patan bersama pasukannya muncul dari belakang dan mengepung para anak buah Jim. Lalu semua orang yang mati itu pun bangun dan mereka semua hanya berpura-pura. Ternyata Patan merencanakan aksi ini untuk memancing pasukan Jim untuk datang. Lalu Patan dibawa ke markas Jim. Jim pun kaget karena Patan bisa menemukan tempat persembunyiannya. Sebelum rencananya gagal, Jim diam-diam meminta anak buahnya untuk menekan tombol rudalnya. Dan rudal itu pun menjadi otomatis meluncur dalam waktu 3 menit. Lalu perkelahian pun terjadi. Jim berhasil melarikan diri menggunakan sayap terbang. Lalu Patan mengejarnya menggunakan sayap terbang juga. Rubina berhasil membunuh Jenderal Kadir, lalu dia melindungi teknisi yang sedang menggagalkan program otomatis rudal itu. Namun mereka berdua tidak menemukan bola virus itu di dalam rudalnya. Rubina menelpon Patan, memberitahukan kalau bola itu tidak ditemukan di dalam rudal. Rubina menodongkan pistol kepada anak buah Jim agar mau memberitahukan di mana letak bola itu. Rubina mendapatkan sebuah ponsel yang menunjukkan kalau bola itu berada di pesawat penerbangan yang saat ini berada di atas langit Delhi. Rubina mengabarkannya kepada Patan dan Wakil Menteri. Wakil Menteri itu pun segera menghubungi pilot yang menerbangkan pesawat itu, lalu meminta sang pilot untuk membatalkan penerbangan. Patan dan Jim melakukan aksi kejar-kejaran di udara, lalu mereka berdua terjatuh bersama di sebuah rumah kosong di atas bukit. Jim mengatakan kalau Ragbit itu berada di sebuah pesawat di atas Delhi, dan dalam 6 menit virus itu akan segera meledak dan menyebar melewati ventilasi AC pesawat. Namun Jim mengatakan kalau Patan bisa menggagalkan rencananya kalau dia bisa merebut remote itu. Patan pun langsung berusaha merebut remote itu dari Jim dan aksi perkelahian pun terjadi. Wakil Menteri itu memberitahukan kalau satu-satunya solusi adalah dengan meledakkan pesawat itu. Namun pilot itu memohon untuk tidak melakukannya karena di dalam pesawat ada 300 penumpang dan banyak anak-anak. Wakil Menteri itu meminta maaf karena bola virus itu yang berada di dalam pesawat lebih berbahaya daripada bom nuklir. Lalu pilot itu pun pasrah. Sementara itu dari pangkalan militer, rudal siap untuk diluncurkan menuju pesawat itu. Sementara harapan satu-satunya ada di Patan. Jika dia berhasil merebut remote itu dari Jim, maka rencana Jim akan gagal. Waktu sudah tinggal beberapa detik lagi. Patan dengan sekuat tenaganya melompat ke arah Jim dan berhasil merebut remote itu. Lalu dengan segera Wakil Menteri itu memerintahkan untuk menghentikan rudalnya. Dan akhirnya rudal itu pun gagal meledakkan pesawat dan rencana Jim melakukan teror menggunakan rocket beach itu pun gagal. Sementara itu Patan berhasil menjatuhkan Jim dan bergelantungan antara hidup dan mati di atas bukit yang tinggi. Patan menginjak tangan Jim dan kemudian Jim pun terjatuh. Itulah akhir dari film Patan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di alur film cerita selanjutnya.